أنفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم بحق اسمك العظام المكتوم في قلب حبيبك سيدنا محمد أن تصلي على سيدنا محمد صلاة أنت يا رب جسدنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى آله وصحبه وسلم عدد كما يليق بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah baik yang mengaji secara langsung serta secara langsung maupun yang melalui Zoom ataupun seluruh pemirsa Parangkuda TV yang kami hormati, dan semoga oleh Allah Ta'ala semuanya dijadikan sebagai orang hamba-hamba Allah yang beruntung zahir batin fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang salah satu bab di kitab Qutul Arwah bil Qadir wa Syattariyah, yaitu tentang bab ahlu hadhihi tariqah ahlu fa'i bil uhudi. Ahli ini tariqah, yakni tariqah Qadiriyah wa Syattariyah. Ahlul wafa'i adalah ahli menetapi atau melaksanakan bil uhudi dengan janji-janji. Asyarallahu qulubana wa qulubukum bi anwaril yaqin wa salaka bina wa bikum masalikal muqarrabin. Iklam, ketahuilah, fa idza kana saliku fi tariqati, maka tatkala ada seorang salik dalam tariqah, yusafu, disifati karena dengan apa-apa yang kami sebut fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina, dan orang-orang, hum mereka, li amanatihim pada amanahnya mereka, wa 'ahdihim dan janji mereka, ra'un mereka semua menjaganya. Qala ba'du sufiyah, berkata sebagian ahli tasawuf, umrul abdi amanatullah ta'ala. Adapun umurnya seorang hamba adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Indahu, nanti di hadapan Allah, yas'alu, Allah taala bertanya tentang umur hamba tadi. Jadi orang ahli thariqah ini adalah orang yang menetapi janji atau menetapi akad-akad. Yang dimaksud dengan menetapi janji ini adalah apa? Sebenarnya kita semua sebelum lahir ke alam dunia, yang masih dalam alam rohani atau alam zar, kami semua
ruh-ruh kami semua, mulai dari ruhnya Nabi Adam sampai kepada orang-orang fi akhir zaman, sampai kepada orang-orang yang kiamat nanti, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, para ruh, kepada kita-kita, alastu bi rabbikum, apakah benar, bukankah aku ada Tuhan kalian? Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna ala anfusina. Qalu, mereka menjawab semua para ruh, bala, iya, syahidna ala anfusina, kami menyaksikan kepada diri kami sendiri. Ruh semenjak diciptakan oleh Allah di alam zahar, di alam azali, yang dipandang, yang dimusyahadai, yang diketahui hanya Allah. Ruh belum mengenal apa-apa selainnya Allah. Ruh belum menyaksikan apa selainnya Allah. Yang disaksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikenal hanya Allah. Yang dicintai hanya Allah. Dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Para ruh menjawab dengan kemantapan serentak, bala, iya. Di sini dalam Al-Quran difirmankan Allah Ta'ala kepada Rasulullah dengan kalimat bala, dengan diawali dengan huruf ba, bukan na'am, tetapi bala. Ini adalah mempunyai makna bahwa bala huruf ba mempunyai makna yang sangat dalam, simple dan padat. Insyaallah kami jelaskan nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui, betulkah hamba-hamba tadi, roh-roh tadi, betulkah dia mencintainya? Betulkah dia akan memperjuangkan cintanya dan pernyataannya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan roh tadi ke alam dunia, bersatu dengan jasad. Inilah yang dikatakan sebagai mitsaqul ula, perjanjian pertama. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan menuhankan Allah dan taat kepada Allah dan hanya mencintai Allah dan siap melaksanakan perintah Allah dan siap menjauhi seluruh larangan Allah. Ini maksud dibalik kata bala. Akan tetapi roh setelah menyatu dengan jasad, dari penyatuan antara roh dan jasad timbulnya suatu nafsu atau hawa nafsu. Setelah roh memakai pakaian hawa nafsu, memakai pakaian jasmani, memakai pakaian jasad, hilanglah dari memori roh tadi tentang rahasia kalimat bala, tentang musyahadahnya kepada Allah di alam zar, tentang penyaksiannya roh tadi hanya kepada Allah waktu di alam arwah. Lupa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi. Tiada lain yang tugasnya untuk mengembalikan lagi para roh kita-kita yang sudah memakai pakaian jasad akan ingat perjanjian tadi. Berarti kita diingatkan oleh Allah Ta'ala lewat para rasul agar betul-betul beriman, bertauhid, cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah
para rasul tiada. Tugas dan fungsi untuk menyampaikan dakwah diwariskan kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Di antara pewarisnya para nabi, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khususnya adalah para mursyid, para ahli tokoh-tokoh, guru-guru spiritual, thariqah. Beliau-beliaulah yang meneruskan perjuangan spiritualnya para anbiya, mengingatkan kembali umat manusia agar kembali kepada Allah, agar cintanya kepada Allah betul-betul dimantapkan dan melaksanakan apa janjinya kepada Allah waktu di alam zar. Dan inilah yang difirmankan Allah Ta'ala, disifatkan Allah Ta'ala tentang sifatnya orang-orang mukmin. Walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mereka terhadap amanahnya, terhadap janji mereka sangat menjaganya. Para ulama ahli tasawuf berkata, umur seorang hamba adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti umur kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, pemberian-pemberian Allah, anugerah-anugerah Allah, nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua juga pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, menanyakan kepada kita janji kita. Oleh karena itu, thariqah adalah mengingatkan kembali terhadap kita akan janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan thariqah kita berusaha untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa daripada sekat-sekat nafsu yang membawa angkara murka, yang menyeret kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeret kita kepada lembah-lembah kebinasaan dan kenistaan. Kemudian thariqah juga pun mengajak kepada kita akan kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, lari kepada Allah, inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, betul-betul kembali kepada Allah. Di dalam thariqat sattariyah dan di dalam thariqat akmaliyah diajarkan kepada kita bagaimana kita bermusyahadah kepada Allah dengan cara ini, dibalik makna bala. Iya. Kenapa dengan huruf ba? Karena huruf ba adalah suatu isyarah bagi kita. Huruf ba, nuktahnya, titiknya ada di bawah. Begitu juga dengan kita yang menjadi pusat detak kehidupan kita ada di tak jantung kita. Pusat peredaran darah ada di jantung kita. Di dalam thariqah baik sattariyah atau akmaliyah diajarkan bagaimana kita dalam posisi untuk konsentrasi kepada Allah, konsentrasi menghadap kepada hati atau kepada jantung atau kepada latifatul qalbi. Dari jantung tersebut kita dikonsentrasikan untuk menghadap tawajjuh kepada ruh. Dari ruh kita dikonsentrasikan bagaimana tawajjuh kepada sirri, rasa. Dari rasa, dari sirri kepada sirrul asrar, rasa ingkang sejati, rasa jati istilah orang Jawa. Dari sirrul asrar kita bertawajjuh, kita menghadap musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Huruf ba mempunyai arti. Titiknya ada di bawah jantung kita, ada di bawah payudara kita. Jantung letaknya di bawah payudara kita. Di jantung itulah menurut Imam Ghazali
al-qalbu babur rabbaniyah. Hati adalah tempat pintu untuk mengenal Allah. Dari hati, dari kita menyelam kepada hati, menyelam kepada ar-ruh, menyelam kepada sirri, kepada sul asrar, kita untuk mengenal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikembalikan lagi kepada ingatan memori di waktu di alam azali. Di dalam ruh kita akan aktif lagi, sehingga apa yang kita alami di alam azali atau alam zar, kita akan saksikan langsung. Memori kita akan teringat lagi, sehingga orang tersebut, orang yang bersangkutan, memiliki mahabbah yang kuat kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah, sehingga dengan kecintaannya mereka kepada Allah, mereka selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Karena min alamatil mahabbah ta'atul mahbub. Di antara tanda-tanda cinta adalah ketaatan kepada yang dicintai. Dan apabila ada seseorang mengaku cinta, tetapi tidak ada usaha ikhtiari atau kasbiyah untuk mentaati yang dicintai, itu adalah cinta palsu, atau dikatakan sebagai istilah anak muda sekarang adalah cinta gombal. Cinta yang sejati adalah berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin untuk taat kepada yang dicintai dan menjauhi apa-apa yang tidak disukai oleh yang dicintai. Begitu juga dengan Allah. Begitu juga kita dengan Allah. Orang-orang mukmin sangat cintanya kepada Allah, sehingga dengan taatnya kepada Allah dia berusaha semaksimal mungkin agar ucapannya, agar tindakannya, bahkan dalam isi hatinya tidak bertentangan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Apabila seorang mukmin menetapi janjinya di hadapan Allah dulu dengan dasar mahabbatullah, dengan dasar keimanan kepada Allah, tak pelak lagi, maka yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka sangat mencintai Allah. Semoga kita semua dapat melaksanakan apa amanah Allah kepada kita. Dan kita semua dapat melaksanakan apa janji-janji kita terhadap Allah. Oleh karena itu sebelum masuk thariqah, kita dituntun untuk berbai'ah. Apa itu bai'ah? Adalah pengambilan janji setia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah." Sesungguhnya orang-orang yang telah yang berjanji setia terhadap engkau Muhammad, yang berbaiat kepada kamu Muhammad, yubayyi'una Allah, mereka adalah orang yang berbaiat, berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahu fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi. Faman nakasa barang siapa yang mengingkari janjinya, sesungguhnya mereka mengingkari terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita berusaha dalam hidup kita, jangan kita menyanyiakan atau menyepelekan amanah kita. Yang pertama, amanah kita kepada Allah. Juga pun kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi amanah, misalkan anak, misalkan keluarga, harus kita cintanya kepada anak dan keluarga didasarkan kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada keluarga harus didasarkan kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apabila mereka betul-betul cinta kepada anak dengan dasar cinta imaniyah, didasarkan kepada cinta Allah, kita berusaha melaksanakan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, termasuk keluarga adalah anak dan cucu kita, naro dari api neraka. Bukti konkretnya
kita menuntun anak kita supaya cinta kepada Islam, mendidik, mentarbiah anak kita supaya menjadi ahli Rabbani. Ahli Rabbani itu siapa? Orang-orang yang cinta kepada Allah, yang jalan hidupnya berdasarkan Islam, orang-orang yang dekat dengan Allah. Agar mereka semua, anak cucu kita, keluarga kita jauh dari api neraka. Kita dalam segi pendidikan, dari segi akhlak, dari segi apa saja, didasarkan kepada cinta, didasarkan kepada kecintaan keimanan, kita membimbing mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bahwa cintanya kita kepada keluarga dan anak berdasarkan cinta Allah. Akan tetapi kalau cintanya tidak didasarkan kepada cinta kepada Allah, tidak berdasarkan cinta imaniah, cinta hanya cinta sebatas syahwat, kita akan membiarkan anak-anak kita jauh daripada Allah, membiarkan anak-anak kita bermaksiat, mentelantarkan pendidikan agamanya sang anak, mentelantarkan bimbingan sang anak untuk berada di jalan Shiratal Mustaqim. Jadi apabila ada seorang orang tua, ada orang tua membiarkan anaknya bermaksiat atau memberikan fasilitas-fasilitas yang menyebabkan anak tersebut jauh dari Allah, hakikatnya orang tua tersebut adalah bukan cinta yang sejati kepada anak, tetapi cinta gombal yang berdasarkan syahwat belaka, bukan berdasarkan kesejatian atau kekekalan. Karena yang kesejatian, yang kekekalan itu semuanya didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pun apabila kita cinta terhadap misalkan diri kita, cintailah diri kita berdasarkan cinta imaniah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis yang betul-betul mencintai dirinya tidak akan menjatuhkan dirinya, menjerembabkan dirinya kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menjaga anggota tubuh kita tidak bermaksiat kepada Allah, menjaga mata kita, menjaga hidung kita, menjaga mulut kita, menjaga perut kita, menjaga kaki kita, menjaga tangan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat-maksiat itulah yang menyebabkan diri kita celaka di hadapan Allah. Karena maksiat-maksiat itulah yang menyebabkan murka Allah. Apabila ada seseorang yang sering melakukan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang mengandung murka Allah, hakikat dan sejatinya orang tersebut tidak mencintai dirinya sendiri. Kalau orang tersebut tidak mencintai dirinya sendiri, apa mungkin bisa mencintai orang lain dengan cinta yang sejati? Apakah mungkin dia bisa mencintai anak atau orang lain dengan cinta yang sejati? Itu tidak mungkin. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang keabadian, yang berdasarkan al-iman billah, berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah taala itu tidak pernah zalim. Allah taala tidak pernah berbuat aniaya. Yang zalim terhadap diri kita sebenarnya adalah diri kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku sebagian dari orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Sehingga sewaktu Nabiullah Adam alaihissalam, bapak kita, tergelincir di sorga dengan memakan buah khaldi, diajarkan dengan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna, apabila Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami masuk pada golongan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mencintai diri sendiri, bukan hanya berdasarkan syahwat, bukan hanya berdasarkan nafsu, bukan hanya berdasarkan bisikan-bisikan syaitan. Karena bisikan syaitan, nafsu dan syahwat itu satu,
Bagaimana cara kita terjerembab kepada kenistaan, bagaimana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita masuk kepada siksa Allah atau nerakanya Allah. Oleh karena itu, hakikatnya orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mencintai dirinya sendiri, usahakan juga pun mencintai anak dan istrinya pun berdasarkan imaniyah kepada Allah. Juga pun akan mencintai orang lain, para sahabatnya, para orang-orang lain berdasarkan juga pun berdasarkan imaniyah, berdasarkan keimanan, berdasarkan kecintaan kepada Allah. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka min Rabbis sama. Assalamu alayka. Assalamu